Oke, salam Nusantara, teman-teman semua pecinta budaya di mana saja berada. Kali ini kita berada di titik yaitu Candi Bima. Candi Bima ini berada di kawasan Dieng, lokasi Dieng. Di sana sentral yaitu Candi Arjuna. Kemudian di sebelah sana itu adalah Candi Gatotkaca. Sebelah selatan sana lagi juga ada Candi Setyaki. Dan di sini kita berada di Candi Bima. Nama Bima diambil dari pewayangan Pendawa Lima, yaitu tokoh yang sangat fenomenal, yaitu Bima ya, tokoh wayang yang sangat kuat, besar, tinggi, dan memiliki senjata kuku Pancanoko. Nah, kita akan masuk di sini. Kita bersyukur seluruh masyarakat bisa menyaksikan peninggalan dari leluhur kita, yaitu Candi Bima ini masuk non tiket ya. Kita masih seneng karena begitu kita akan masuk akan menonton atau melihat candi bergaya India Utara yang di sini diduga candi ini dibuat sekitar tahun abad yang ke-7 dan 8 Masehi. Dengan gaya Candi Utara ini berbeda dengan gaya-gaya candi yang seperti di Candi Arjuna ya. Tapi kalau candi gaya India Utara nanti kita akan perhatikan seperti ini ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan, ada berapa tingkat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7, ya, tentunya bagian bawah itu Burbhaswa itu ya, di atas seperti kayak stupa. Dan di dalam nanti kita akan menyaksikan yoni yang sangat unik. Karena yoni ini berbeda dengan yoni-yoni yang di tempat lain. Yoni ini memiliki lubang 3. Ya, oke. Monggo kita perhatikan relief-reliefnya. Ini kenapa batu-batu di Dieng ini, candi di seputaran Dieng ini batunya kecil-kecil. Ada kemungkinan para silpin dan para arsitektur candi berkumpul di sini dulu itu belajar membuat candi dengan kecil-kecil gitu ya. Karena begitu keluar dari Dieng ini kan batunya besar-besar, batu untuk pembuatan candinya. Kenapa di sini batunya kecil-kecil? Itu ada beberapa dugaan itu dipakai untuk belajar membuat candi di tempat ini. Tetapi yang kedua, sumber batu di sini tidak mendukung ya. Jadi untuk mencari batu-batu yang besar untuk membuat semacam candi yang kokoh besar itu kelihatannya batu-batunya nggak mendukung. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat ini berbeda dengan candi-candi yang seangkatan dengan di sini ya. Ini gaya Candi India Utara. Kalau yang di sana tadi ya gaya-gaya India Selatan. Lebih kokoh, dan sebenarnya kalau kita lihat ya dibandingkan dengan kompleks Candi Arjuna, ini yang paling kokoh dan paling besar, sehingga karena bentuknya besar dan berbeda dengan yang lain, itu ada dinamakan Candi Bima. Silakan. Dan ini karena sudah dimakan usia sehingga batu-batu andesit ini pun sudah terkikis. Bentuknya seperti ini ya. Coba bayangkan kalau ini sekitar 7 Masehi atau abad 7 Masehi sampai 8 Masehi kan sekitar tahun, kalau 7 kan berarti 600-an sekian. Jadi ini sudah tua sekali ini. Mirip bentuk candi di Kamboja, Mas. Ya, Kamboja sama India Utara. Berbeda ini dibandingkan dengan seluruh candi yang ada di Jawa Tengah, ini yang paling berbeda sendiri ini. Ini satu relung yang diduga ini dulunya harusnya di sini ada arcanya ya, ini ya. Harusnya ada arcanya, tapi sudah tidak ada ya. Oke. Teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam ruangan, di mana ruangan ini
ternyata yang di dalam itu ada lingga, ada yoni ya. Lingganya sudah tidak ada. Lampunya HP. Lampunya HP sampai. Ada, nyala. Oh, ya, oke, oke. Nyalakan untuk penerangan di dalam, Mas. Oke, oke. Oh, memang kurang terang. Ya. Memang kurang terang ya teman-teman ya semua ya. Tapi ini adalah dulu adalah yoni, di mana yoni ini ada dudukan untuk lingga ya, lingga. Ada 3 lubang di sini, 1, 2, dan 3. Dan yang di tengah ini adalah yang besar kemudian tinggi. Ini gambaran atau Trimurti di mana dipuja dalam suatu candi dari Bima ini. Dan kalau kita lihat tentunya di sini menurut beberapa sumber yang di tengah ini adalah Siwa. Jadi Trimurti di sini yang di tengah lingganya adalah Siwa. Jadi kalau dari tempat ini abad ke-7 modelnya yoni itu berlubang 3 seperti ini. Tetapi ketika masuk ke Candi Wukir kemudian menyebar ke timur ke Prambanan dan sebagainya, untuk yoni yang berlubang 3 ini sudah jarang ditemukan. Ada satu di pabrik susu di SGM sana, tapi kecil, yoni yang juga berlubang 3. Tapi setelah itu kita sudah tidak lagi menemukan yang namanya yoni lubangnya 3 kecuali yang ada di situs Liangan. Di situs Liangan itu yoninya juga berlubang 3, yaitu memuja Brahma, Siwa dan Wisnu. Itu. Jadi memang pemujaan Trimurti, Mas. Pemujaan Trimurti dalam satu rangka. Kalau di atas ini, kalau sebenarnya kalau pencahayaannya cukup, di atas pintu ini ada relung yang juga seharusnya ada arcanya. Sorry ya, di atas sana itu. Ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ini merupakan candi yang tergagah di Komplek Candi Arjuna ini, sebenarnya masuk satu kawasan sebenarnya ya. Jadi kalau kita melihat jenis-jenis atau bentuk-bentuk candi yang ada di Komplek Candi Dieng ini, kita bisa menemukan gaya-gaya candi seluruh di India. Ada yang India Selatan di Komplek Candi Arjuna, kemudian India Utara bentuknya seperti ini. Tapi begitu sudah berkembang di kawasan Mataram kuno, bentuknya ke India Selatan ya, gaya-gayanya India Selatan gitu ya. Kalau ini kan India Utara. Kemudian kalau yang seperti kayak di Laosan dan sebagainya, candinya semacam kayak ada ini, itu gaya candi Buddhis, gaya-gaya candi Buddhis yang kelihatannya hampir kayak ada persamaannya ya, gitu ya. Di atas itu kayak model stupa gitu ya, di ini, di atasnya sana itu kalau Buddha itu atas itu namanya Yasti, tapi kalau Hindu itu Ratna, itu ya, Ratnanya gitu. Demikian ya teman-teman semua, kita berada di Komplek Candi Bima. Jangan khawatir kalau sudah berada di kawasan ini, kita ini masih gratis ya, kita ini untuk memasuki Candi Bima ini. Teman-teman semua, di zaman milenial ini kita sulit untuk bagaimana meninggalkan atau mengajarkan kepada anak cucu kita. Mereka sudah masuk atau dalam ruangan-ruangan pikiran kehidupan sehari-hari adalah serba digital. Ketika ini didokumentasikan dalam bentuk video, kemudian masuk ke dalam platform-platform media sosial, baik itu YouTube, Reel-nya di Facebook, kemudian TikTok dan short-nya dan sebagainya. Nanti kan anak-anak cucu itu yang bergemar melihat
dunia-dunia budaya atau fantasi itu kan bisa setidaknya ini mampir dan mereka bisa melihatnya ketika secara visual di digital mereka sudah melihat, ketika mereka mau menjejaki fisiknya setidaknya mereka tahu oh lokasinya ada di sini. Inilah salah satu bentuk dari kepedulian para pecinta budaya semua ketika kita memberitakan atau memvideokan jejak-jejak digital, jejak-jejak leluhur kita di ranah digital ini. Kita sudah berperan memberikan warisan kepada anak cucu kita berupa kebudayaan dari leluhur kita. Demikian dari Candi Bima, saya mengucapkan salam rahayu.